Biblis nggak Romo? Karena saya belum paham. Wah, hebat sekali. Oke. Ini penting sekali ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Pertanyaan saya, kalau kalau engkau keluar dari lumpur, apa yang ada di kakimu? Bekas lumpurnya Romo. Apa yang kau buat? Dibersihin, dicuci. Dengan apa? Air yang bersih. Oke, ini penting sekali saudara. Saudara yang terkasih. Kami engkau siap-siap juga data. Jackson engkau bantu atau siapa? Ide saya, Ratu kasih Jackson. Sudah lama sebab adik tidak datang baca. Enggak apa-apa Pater, silakan. Efesus Enggak 5, ya, sudah lama. Efesus 5 ayat 25 dimulai. Konsentrasi di 26, pengudusan itu dengan apa dan apa. Kamen siap-siap Efesus 5 ayat 26, tunjukkan data. Di situ di terjemahan Lai, dua terjemahan itu menggunakan terjemahan yang sama. Dia tidak memotong. Di situ air dan firman. Dia katakan air dan firman, tetapi terjemahan air oleh firman. Tidak tahu kenapa dimasukkan kata dan di situ. Oke, Frater. Sekarang Jackson kau baca dulu 25 sampai 27. Tadi kita lihat, tadi kan Pati bilang, oke, saya dari lumpur, saya bersihkan apa dengan air dan oke, ini prosesnya seperti itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air. Ini pakai LI ya Romo ya. Dan firman. Jadi di situ dipisahkan ya, air dan firman. Di sini nanti kita terjemahan aslinya bukan agua por verbo. Artinya di situ air oleh firman. Sekarang kita langsung tunjukkan di situ langsung terjemahan. Di Inggrisnya apa dia bilang? Dia pakai kata n atau apa? Baca Inggrisnya dulu. Yeah, so that he might sanctify, having cleansed her by the washing water by the word. Nah, dia di situ dia tidak pakai n tapi pakai by. Oleh. Jadi pembersihan oleh air, melalui air oleh firman. Ini yang harus dilihat. Oke, sekarang kita ke Yunaninya. Oke. Kalau bahasa Yunaninya hina auten hagiase katarisas to. Tekan di kata by-nya itu, by watching. Datos en renati. Ya. Nih. Di kata by yang di atas. Ya, mengapa pakai by? Karena ini preposisi en ya, in, on, at, by, with. Kalau di bahasa-bahasa yang seperti Latin, seperti Spanyol, seperti Portugis itu namanya ini preposisi. Ya. Ablatif, penggunaan ablatif. Ya, ablativus, ya. In, on, at, by, ya. Oleh, di, dengan, kayak gitu dia. Ya. Artinya bukan pakai dan. Bukan dan, itu yang situ oleh by, melalui. Ini yang kita. Jadi melalui air oleh firman. Ini yang kadang kita lupa, kekuatan firman di situ. Oke. Jadi saya tidak tahu teman-teman yang kalian yang dilailah situ ya. Oke, Jackson lanjut di ayat kembali 26 sampai 27. Untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air melalui firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercelah. Pati, engkau anggota gereja atau engkau adalah gereja? Anggota gereja, Roh. Sekarang anggota gereja 1 Korintus 12 ayat ke-12 ayat ke-13. Engkau dan saya adalah apa, melalui apa? 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu
sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita sama, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Gereja tadi kudus di Efesus 5, Iya. Betul. tetapi engkau ini anggota. Engkau berdosa atau tidak? 1 Yohanes 1 ayat 8. Engkau berdosa atau tidak? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Apa yang kau harus buat supaya keluar dari dosa itu? Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kepada Tuhan atau kepada siapa? Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Iya Di sini benar. Yakobus bilang saling mengaku dosa. Pertanyaan saya kalau begitu, ada orang yang tugasnya untuk mempersembahkan dosa kalau begitu. Pati, engkau harus bertanya sampai sana kan? Iya. Berarti ada orang yang tugasnya mempersembahkan dosa, atau ada orang yang tugasnya untuk mendamaikan dosa manusia dengan Allah. Kalau begitu di dalam secara biblis hanya satu orang. Subjeknya mana? Dia punya tugasnya untuk mendamaikan, yaitu imam. Sekarang di mana itu? Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 4. Konsentrasi di ayat 2 dan 3. Ibrani berapa, Romo? Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Konsentrasi di 2 dan 3. Oke, siap. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Supaya ia mempersembahkan korban karena Dosa. pati, tetapi dia juga berdosa. Lanjut ayatnya. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Sekarang dia penuh dengan dosa imammu, tetapi yang harus mewajibkan dia, yang mengharuskan dia untuk apa? Lanjut. Yang mengharuskan untuk mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tapi Tuhan, kami ini manusia. Tuhan, kami ini manusia. Ayat selanjutnya, bukan karena engkau, tetapi karena Allah yang pilih. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Allah yang panggil. Tetapi ada pembanding di situ. Sama seperti yang telah terjadi dengan Harun. Pati. Sekarang engkau lari kepada imamatnya Harun. karena dia membuat pembanding. Korban penghapus dosa sama seperti yang dibuat Allah kepada imamat Harun. Kalau begitu engkau harus tanya, kalau begitu
Kalau orang Israel berdosa, dia pergi kemana? Bisa mengerti? Bisa. Imamat 5 ayat 4. Kalau orang Israel berdosa. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik. Sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam satu perkara itu. Pati, besar atau kecil di situ dengan lidahnya? Menurut kita kecil tuh? Iya. Kecil, kesalahan kecil dia omong dengan lidah, omong buruk orang lain contohnya. Iya, Romo. Dia harus menyadari. Sekarang dia harus buat apa? Lanjut ayatnya. Mengaku dosa atau tidak? Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Ayat 6, mengaku dosa kepada siapa? Dan haruslah ia mempersembahkan kepada, bukan Adi Markus, sorry ya, maksudnya mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi Sekarang? kurban, Jadi korban. Jadi korban apa? hapus dosa. Dosa. Sekarang siapa yang dengarkan pengakuan? Siapa yang mengantarkan korban penghapus dosa? Lanjut. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Karena itu imam adalah utusan Pendamaian. yang mendamaikan Dosa. Allah dengan manusia. Manusia. Ayat 13-nya langsung. Ayat 13. Oke. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena Supaya- dosanya. Supaya Sehingga ia menerima pengampunan. selesai. Sampai di sini engkau bisa mengerti. Kalau begitu di dalam perjanjian baru harus ada utusan Pendamaian. Lihat, imam dalam Harun tadi, karena dalam Ibrani 5 seperti yang dibuat di Harun. Seperti yang dibuat kepada Harun. Harun dipilih untuk mendamaikan dosa manusia. Manusia. Mendengarkan pengakuan dosa dan membakar korban penghapus dosa. Penghapus dosa. Oke, sampai sini engkau mengerti. Supaya Mengerti. manusia dihapuskan dari Dari dosa. dan imam di sini, di dalam imamat ini, mereka punya fungsi sebagai utusan Pendamaian. pendamaian. Sekarang kita lihat utusan pendamaian di dalam perjanjian baru. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Siapakah mereka dan apa nama mereka? Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan pengantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lanjut. Sebab Allah Nanti kita bongkar. Sekarang kita tahan di situ. Ganti. Baca kembali yang mempercayakan. Ratu atau IDC lari ke Yohanes 20, 22, 23. Baca dulu Jackson yang tadi, yang 19 tadi. Yang mempercayakan. 18 ya Romo ya. Oh, 18. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kapan dipercayakan? Yohanes 20, 22, 23. Dan sesudah berkata, oke, Ratu. Aduh, kecil sekali. Kecil, Kak. Kependem itu Pater, kayaknya. saya lanjut.
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jackson 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kemudian, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Adam Tata Ruteng. Comot sana, comot sini. Ya kau bodoh juga tidak tahu cara bagaimana lari ke ayatnya, lari ke mana. Jadi kau bilang saya comot-comot. Oke, yang mempercayakan berita pendamaian ini kepada Bukan Adi Markus ya, pastinya kami lah, para rasul. Pada kami, para rasul. Sekarang penting sekali. Penting sekali. Lanjut ayatnya. Paulus bilang apa? Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sekarang pertanyaan kita, kalau itu yang didamaikan apa di sini? Di dalam perjanjian baru, lama, Pati, di dalam imamat tadi, imam-imam adalah utusan pendamaian yang mendamaikan dosa manusia. Sekarang perjanjian baru juga yang sama atau tidak? Mau lihat? Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayatnya yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena itu di dalam karena itu dalam Matius 9 ayat 1 Yesus menghapuskan dosa manusia, mengampuni dosa manusia, tetapi ayat 8 orang semua takjub sebab kuasa yang demikian diberikan kepada siapa? Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang ayat 1 dulu, ayat 1 supaya kita mengerti konteks. Yesus mengampuni dosa. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Lanjut, Romo. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lanjut. Orang protes seperti protesan di sini. Protes. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui isi pikiran mereka. Seraya berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu mengetahui bahwa di dunia ini, tahan dulu, Jason. Supaya kalian mengetahui bahwa di mana? Di dunia ini. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ayat 8 sekarang. Kalau anak manusia berkuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa, maka berbahagialah mereka yang menerima kuasa dari anak manusia ini.
Maka orang banyak yang melihat hal itu menjadi takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa demikian itu kepada manusia. Kuasa apa di situ, Parci? Kuasa manusia. Kuasa Mengampuni anak dosa. manusia. Pengampunan dosa. Di manakah tadi? Yohanes 20 ayat 22, 23 dibaca kembali. Kapan Yesus menyatakan kuasa pengampunan dosa? Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka seraya berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Berarti hanya orang-orang yang percaya pergi mengaku dosa. Kisah 19 ayat 18. Makanya Protestan belum percaya karena belum mengaku dosa. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Artinya Protestantisme belum percaya. Baca kembali ayat itu. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah, tapi di sini mengaku depan umum, di Iya. depan para rasul. Iya, Romo. Teman saya juga bilang begitu. Mengaku di mana kalau begitu? Di depan umum atau di mana tuh? Semua orang lihat mereka mengaku dosa. Atau di situ langsung mengaku langsung kepada Tuhan Allah di situ, dia bilang di situ. Dia bilang langsung mengaku kepada Yesus. Mana itu? Contoh kecil. Kita ambil contoh Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 5. Mereka datang mengaku kepada anak Imam Levi karena Zakarias adalah imam. Sekarang kita lihat dulu bapaknya Yohanes. Oke, bapaknya Yohanes. Bantu dulu Frater sebelum ke sana. Frater. Jackson. Frater ini bahaya sekali. Oke, Lukas 1 ayat ke-5. Bapaknya Yohanes Pembaptis itu Imam Levi atau tidak? Dari golongan apa? Pada zaman Frater Indri 1 Tabarik 24 ayat ke-8 kalau tidak salah golongan Abia. Oke. Yuk. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Oke, bantu dulu 1 Tabarik 24 ayat ke-8 kalau tidak salah. Coba bantu yang golongan Abia itu golongan keberapa? Mungkin antara 10 atau 8 di situ. Ketiga Ayat. Abia, Golongan ke-8. Yohapos, golongan ke-8, 13, ke-7, ke-9. Tidak engkau baca yang Yang ketujuh golongan pada itu. yang ketujuh Ke-8 pada maksud saya. Hapos, yang ke-8 pada Abia. Oke, cukup. Sampai situ. Kita mau tahu bahwa golongan Abia hanya melayani setiap 24 golongan itu mereka melayani 2 kali dalam setahun bait suci. Dan Zakarias adalah imam Levi dari golongan Abia. Mereka melayani akhir September atau awal Oktober. Sampai di situ saya tidak mau masuk ke sana. Hanya kita mau tahu bahwa bapaknya Yohanes Pembaptis dibaca kembali tadi, Jackson, adalah imam dari golongan apa? Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia. Oke, sekarang kita ke Matius 3 ayat ke-5. Ingat bahwa imam-imam Yahudi adalah imam-imam keturunan. Maka datanglah Anak-anak dari seorang imam juga bisa menjadi imam setelah 30 tahun ditabis. Setelah mereka umur 30 tahun, mereka akan ditabiskan dan pensiun umur 50. Dalam pengertian itu kita pakai umur pensiun secara biblis. Oke, sekarang mereka tahu bahwa Yohanes punya bapak adalah imam, keturunan Levi. Karena itu dengan sendirinya Yohanes juga datang dari golongan imam. Apa yang dibuat orang Yahudi sebelum dibaptis? Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya.
mereka Mengaku. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes, anak Imam Levi. Sekarang kau mau langsung mengaku dosa kepada Tuhan di dalam perjanjian lama? Hai, Mazmur 51 ayat 1. Ketika Daud berdosa karena ambil istri Uria Betseba, maka dia mengaku kepada Tuhan di hadapannya siapa? Mazmur 51 ayat 1. Untuk judul perikopnya pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia mengampiri Batsheba. Lanjut, Romo. Apa kata dia? Di hadapan siapa di situ, Paci? Betseba. Gimana? Baca kembali. Pelan-pelan ya, nih dengerin nih. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan. Nabi Nathan. Datang kepadanya setelah ia mengampiri di Batsheba. hadapan Nathan, dia berkata. Apa yang dikatakan? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Paci, Iya, Romo. sangat biblis atau tidak biblis pengakuan dosa? Biblis banget, Romo. Dan sampai sekarang saya belum temukan seorang pendeta yang tunjukkan ayat di mana orang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Iya. Sampai sekarang kerja apologetika dari tahun 2011 di sini, debat langsung di kultus-kultus Protestan di sini. Saya belum temukan seorang pendeta yang mampu menjelaskan mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Tapi kalau misalkan teman-teman kita yang di Protestan, apakah boleh mengaku kepada pastor, Romo? Tidak bisa. Nggak bisa dong. Karena hanya orang percaya yang datang ke situ. Bagaimana engkau tidak ada dalam persekutu? Karena tidak bisa, karena apa? Karena di Protestan tidak ada sakramen pengampunan dosa. Hanya 2 sakramen, pembaptisan dan perjamuan kudus. Ekaristi tidak dinamakan pemecahan roti. Berarti dari 2 Korintus 5 ayat 19 Romo ya, Rasul Paulus mengatakan, jadi kami seolah-olah Allah lah yang menasehati kamu melalui perantara kami. Berarti dari ayat ini yang menunjukkan bahwa seorang imam itu in persona Christi ya. Karena dia Kristus kedepannya. Karena kekudusan dari seorang imam dimeteraikan oleh apa? 2 Korintus 3 ayat ke-5 dan 6. Bukan dari kami sendiri. Seorang imam tidak mengatakan kami memeteraikan diri kami sendiri. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang Ialah membuat kami juga sanggup untuk menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang dimana tidak terdiri dari hukum yang tertulis, sola scriptura, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis sola scriptura mematikan, tetapi roh menghidupkan. karena itu untuk pengampunan dosa Yesus hembuskan apa tadi saudaraku? Roh Kudus. Karena itu kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada jemaat, bukan bergantung kepada imam, bukan bergantung kepada umat, tapi bergantung kepada siapa yang menguduskan dia. Imamat 21 ayat 8. Imamat 21 ayat 8.
Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Pacik. Karena itu jangan melihat dia berdosa, bukan karena Allah yang menyanggupkan kami. Di Ibrani tadi, bukan karena kemauan kami, tetapi dia yang memilih seperti dia pilih Harun. Dan di sini imamat Harun sangat jelas yang barusan kita baca. Kamu harus menganggap mereka kudus karena mereka mempersembahkan santapan Allah, bukan karena umat yang menguduskan, melainkan aku Allahmu yang menguduskan para imammu. Gitu ya. Berarti kalau misalkan teman-teman kita yang di Protestan ini pengen mengaku dosa di gereja Katolik, berarti tetap harus KTP dulu, Romo. Karena di sana tidak ada sakramen pengampunan dosa, bagaimana? Mereka mengaku tanpa mengetahui. Berarti konsekuensi logisnya begini, Romo ya. Kalau, mohon maaf ya, kalau misalkan teman-teman kita dari non-Katolik ini sedang dalam kondisi berdosa dengan dosa yang berat, tetapi tidak ada rahmat sakramen tobat atau rahmat sakramen rekonsiliasi, maka konsekuensi logisnya adalah neraka, Romo. Bukankah begitu? Kitab suci mengatakan bahwa penantian akan penghakiman yang mengerikan. Ibrani 10 ayat 26 TB2 bantu. Engkau pakai TB2 Jackson kalau tidak Ratu atau IDC atau Kamen yang TB2 punya. sepertinya. Coba siapa yang Ibrani kita lihat dulu. TB2 Ibrani 10 ayat ke-26. Kalau sengaja yang kau maksudkan kalau mereka juga sengaja berbuat dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita tukang tipu. Katolik dan kitab suci mengatakan bahwa ada sakramen rekonsiliasi. Yesus memberikan otoritas pendamaian dosa. Tetapi di sini Protestan tidak menggunakan rahmat itu pengampunan dosa. Sekarang kita lihat, kalau dia sengaja berbuat dosa, pertanyaan tadi, bagaimana mereka neraka? Tidak. Kitab suci mengatakan penantian akan penghakiman. Oke. Sebab Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. 27. Ayat yang ke-27. Bentar, Om, mana tadi? Oke. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ngeri banget. Jason, TB1 terlalu ngeri di situ. Sedangkan terjemahan aslinya melainkan penantian akan penghakiman. Di situ TB1 menghilangkan kesian ya. Protestan kalau pakai TB1 hancur di situ. Ya. Langsung hancur. Tetapi di sini penantian akan penghakiman. Ibrani 10 ayat 27. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jackson, Berarti bisa tidak ada purgatorium ya, Romo ya, buat mereka. mungkin ada purgatorium, itu urusan Tuhan. Hanya itu, penantian akan penghakiman langsung. Dan engkau langsung diuji dengan apa? Dengan api. Dan apa yang diuji? Perbuatan-perbuatan. Makanya saya mau katakan bahwa jangan sampai Islam lebih banyak di surga daripada Protestan. Jangan sampai Hindu dan Buddha lebih banyak di surga daripada Protestantisme. Berarti purgatori ini adalah bukti nyata dari kerahiman Allah melalui kurban kudus Yesus ya, Romo ya? Bukan kurban kedua, tetapi bukan juga kesempatan kedua.